Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat, dimanapun Anda berada. Kembali saya menyapa untuk Anda semuanya. Mudah-mudahan keadaannya selalu dalam keadaan yang terbaik, sehat walafiat, dan terus tetap semangat untuk berkarya dan terus belajar. Ya, kita sudah mengetahui bahwa salah satu kampus atau universitas tertua di dunia itu ada di berbagai macam negara di dunia ini. Tentunya banyak sekali yang mempelopori berdirinya perguruan tinggi tersebut karena peduli akan pendidikan dan peduli akan pelestarian ilmu pengetahuan. Salah satu kampus yang tercatat dalam sejarah yang tertua di dunia adalah yang berada di negara Maroko, tepatnya di kota Fes, yang didirikan oleh Fatimah Al-Fihri. Nama kampusnya adalah Al-Qawariyyin atau Al-Qawariyyin University yang berdiri tahun 859. Kemudian ada di Eropa, tepatnya di Oxford, dan ada di Bologna di Italia. Tetapi selain kampus-kampus yang sudah saya sebutkan tadi, ternyata ada satu kampus yang lebih tua daripada itu, di mana kampus ini ternyata memiliki berbagai macam mahasiswa dari belahan bumi, termasuk khususnya di Asia. Nah, ini akan kita bahas pada episode kali ini. Kampus apa yang tertua di dunia sebetulnya, selain kampus-kampus yang sudah saya sebutkan tadi. Oleh karena itu, ayo kita pergi ke kampusnya, jangan skip videonya dan kita putar dulu intronya. Sejarah pernah mencatat bahwa setidaknya ada 3 kampus yang tertua di dunia hingga saat ini, di mana kampus-kampus tersebut tersebar di berbagai wilayah di belahan bumi ini. Ada yang di wilayah kawasan Afrika Utara, tepatnya di kota Fes, Maroko, yaitu Al-Qawariyyin University atau kampus Al-Qawariyyin, atau kalau di bahasa Arab kan menjadi Al-Jami'ah Al-Qawariyyin, yang didirikan oleh Fatimah Al-Fihri pada tahun 859. Itu menurut sejarah tertua kampus ada di negara Maroko sana. Yang mana negara Maroko ini sempat mengejutkan kemarin di perhelatan Piala Dunia tahun 2023, tahun 2022, yang berhasil mengalahkan beberapa negara besar di Eropa termasuk Portugal. Nah, kita kembali lagi kepada kampus yang tertua di dunia yang tercatat oleh sejarah. Selain kampus Al-Qawariyyin yang ada di kota Fes di negara Maroko, ada juga beberapa kampus yang ada di Eropa. Sebut saja ada Oxford yang terkenal itu, dan ada di Italia yaitu kampus Bologna yang didirikan tahun 1088. Tetapi sejarah mencatat bahwa ada setidaknya satu kampus yang lebih tua daripada beberapa kampus yang sudah saya sebutkan tadi. Kampus ini berbasis kampus asrama atau residential, the first residential campus in the world. Di mana letaknya kampus ini? Nah, kampus ini sebelum saya perkenalkan kepada Anda, saya berikan kisi-kisinya terlebih dahulu. Kampus ini ternyata ada di kawasan Asia. Satu. Dua, kampus ini ternyata memiliki background religiusitas atau agama dari agama Hindu dan Buddha. Kemudian yang ketiga, kampus ini ada di negara di mana negaranya memiliki ikonik dunia yaitu Taj Mahal. Nah, Anda sudah bisa menebak kampus ini ada di mana. Ya, kampus ini letaknya ada di negara Asia, tepatnya di kawasan negara India, di mana kerajaan India pada waktu itu didominasi oleh kepercayaan agama Hindu dan Buddha. Kemudian para Buddhis atau para biksu pada waktu itu sempat berpikir bahwa untuk melestarikan ilmu pengetahuan yang ada di Hindu dan Buddha, mereka harus membuat sebuah kegiatan-kegiatan akademik yang membahas seputar ilmu-ilmu pengetahuan, filosofis Buddha dan Hindu. Akhirnya mereka mendirikan sebuah kampus yang bernama kampus Nalanda atau Nalanda University. Silakan Anda bisa searching di Google bahwa Nalanda University itu ternyata terletak di India, tepatnya di kerajaan Gupta pada waktu itu. Tahun berapa
Nalanda University ini berdiri, sejarah mencatat bahwa Nalanda University berdiri sekitar tahun 427 Masehi, jauh sebelum kampus Al-Qawariyyin, bahkan lebih jauh lagi dibandingkan dengan berdirinya kampus Oxford atau bahkan Bologna di sekitar tahun 1088. Jadi kampus Nalanda University ini adalah kampus yang pertama menggunakan konsep asrama atau residential university. Kemudian para mahasiswa yang akan masuk ke kampus ini tidak hanya masuk langsung, mereka dites, meliputi tes-tes tulis dan juga tes-tes lisan, sama seperti yang dipakai atau yang diterapkan di dunia modern seperti saat ini. Jadi kampus-kampus mahasiswa-mahasiswa yang dulunya ingin bergabung ke kampus ini, mereka harus tes matematika, kemudian tes kedokteran atau Ayurveda, dan juga tes filosofi-filosofi yang berbasis agama Hindu dan Buddha. Kemudian kalau mereka diterima, mereka akan bergabung dengan kampus Nalanda University ini. Nah, kegiatan belajar mengajar yang ada di kampus Nalanda ini itu ternyata banyak sekali ilmu-ilmu pengetahuannya atau saintifiknya. Tentu ada dunia kedokteran, sudah ada dulu berkembang yang disebut dengan Ayurveda dalam kepercayaan agama Hindu. Kemudian ada filosofi, ada matematika, ada perbintangan, ada astronomi, kemudian juga ada ilmu-ilmu geografi. Semuanya itu ada pada satu kampus yang disebut dengan Nalanda University. Nah, pengajarnya juga berasal dari berbagai kawasan Asia pada waktu itu. Ada di Tibet, ada di India yang tentunya ada di China dan seterusnya. Dan juga mahasiswanya ada dari beberapa negara-negara tetangga seperti di negara Eropa. Di mana pada waktu itu negara Eropa sedang mengalami the Dark Age atau abad kegelapan ya. Kalau tidak salah seperti itu bunyi sejarahnya atau rentetan peristiwanya. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa Nalanda University ini merupakan sebuah kampus yang berkonsep asrama, berkonsep agama, tetapi dia berkonsep mengarah kepada agama Hindu dan juga agama Buddha, di mana menurut sejarah agama Hindu dan Buddha ini ternyata memiliki ilmu-ilmu pengetahuan yang sepertinya mempelopori ya ilmu-ilmu pengetahuan modern. Ya tentunya ini masih terus dikembangkan, masih terus dicari sejarahnya seperti apa. Sama seperti ilmu kedokteran dari India yang bernama Ayurveda itu, ilmu perbintangan atau astronomi yang berasal dari India, dan lebih banyak lagi. Nah, kemudian pertanyaan besarnya, kemanakah Nalanda University ini selama ini? Ternyata Nalanda University ini hancur. Dan kehancurannya ini disebabkan oleh suatu bangsa yang disebut dengan bangsa Hun. Apa itu bangsa Hun? Bangsa Hun itu adalah sekumpulan orang-orang nomaden dari kawasan Asia yang dipelopori oleh orang-orang Tibet ya, atau orang-orang dari bangsa Mongol. Kemudian mereka membentuk sebuah kekaisaran yang bernama Kekaisaran Hun, dan mereka suka menjarah negara-negara tetangga atau negeri-negeri tetangga yang ada di sebelahnya, termasuk juga negeri India pada waktu itu pada kerajaan Gupta. Akhirnya Nalanda University ini luluh lantah akibat ekspansi dari bangsa Hun. Kemudian mereka runtuh dan akhirnya tertimbun oleh tanah, dan lama kelamaan ratusan tahun kemudian ternyata para arkeolog menemukan bahwa Nalanda University pernah eksis di dunia, dan ternyata setelah diteliti lagi bahwa Nalanda University adalah sebuah perguruan tinggi tertua di dunia. Didirikan sekitar tahun 427 di India, tepatnya di masa kerajaan atau masa keemasan kerajaan Gupta. Menariknya adalah ketika sekitar tahun 2006 dan 2008, pemerintah India pada waktu itu membuka kembali kampus Nalanda University ini. Dan sekitar tahun 2014 yang lalu, Nalanda University kembali membuka mahasiswa baru, membuka pendaftaran dari berbagai belahan bumi yang mana siap untuk menampung mahasiswanya, dan kampusnya kembali aktif hingga saat ini. Jadi seperti itulah rentetan peristiwa, ternyata kampus yang tertua di dunia bukan terletak di Fes Maroko, bukan terletak di Bologna Italia, dan bukan terletak di Oxford Inggris. Tapi yang tertua di dunia menurut sejarah adalah kampus yang bernama Nalanda University yang ada di negara India.
Seperti itulah kira-kira. Jadi kita bisa asumsikan betapa pedulinya dulu para biksu atau para apa ya istilahnya pemuka agama Hindu pada waktu itu terhadap dunia pendidikan, ilmu pengetahuan dan seterusnya. Jadi mari kita lestarikan ilmu pengetahuan, kita belajar, jangan putus asa untuk terus belajar, dan tentunya ini bisa menjadikan manfaat kepada anak cucu kita kelak di kemudian hari. Kalau misalkan saya ada salah-salah keterangan atau ada kata-kata yang kurang tepat dan salah, mari kita diskusikan di kolom komentar. Terima kasih, mudah-mudahan video ini bisa memberikan nuansa edukasi dan manfaat yang besar kepada Anda semuanya, dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita senantiasa terus berkarya dan belajar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.